Setiap hari, media keuangan Indonesia selalu menyebut kata asing net buy atau asing net sell di saham-saham unggulan seperti BBCA dan BMRI. Tapi siapa sebenarnya asing yang dimaksud ini? Ternyata, ada 3 lapisan berbeda yang sering tertukar jadi satu istilah yang sama. Lapisan pertama, pemilik dana yang sesungguhnya. Ini termasuk dana kekayaan negara alias sovereign wealth fund, seperti dana pensiun pemerintah Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority dari Uni Emirat Arab, China Investment Corporation, sampai dana kekayaan negara milik Indonesia sendiri, yaitu Indonesia Investment Authority atau INA. INA bahkan memiliki 3,63% saham BBRI dan 8% saham BMRI. Selain dana negara, ada juga dana pensiun asing seperti CAIC de Depot dari Kanada dan APG Asset Management dari Belanda, yang biasanya masuk ke saham blue chip untuk jangka panjang. Lalu ada perusahaan manajer investasi raksasa dunia seperti BlackRock, Vanguard, dan Fidelity, yang banyak masuk lewat produk pasif seperti Exchange Traded Fund atau ETF yang otomatis mengikuti komposisi indeks global. Dan yang paling agresif, ada hedge fund, yang bermain jangka pendek mengejar tema komoditas atau selisih valuasi. Lapisan kedua adalah broker asing. Ini bukan pemilik dana, tapi perantara eksekusi transaksi. Nama-nama seperti UBS Sekuritas, Maybank Sekuritas, Mirae Asset, JP Morgan Sekuritas, Morgan Stanley, dan Macquarie sering muncul sebagai top broker asing di Bursa Efek Indonesia. Tapi ingat, mereka cuma menjalankan order dari klien institusi, bukan berarti dana milik broker itu sendiri. Lapisan ketiga, bank kustodian asing. Nama seperti HSBC Indonesia, Standard Chartered, Citibank, dan Deutsche Bank tercatat sebagai pemegang saham di data kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Padahal, mereka cuma menyimpan saham atas nama klien institusi global mereka. Inilah kenapa data kepemilikan asing kadang membingungkan, karena nama yang muncul adalah kustodian, bukan pemilik dana yang sebenarnya. Sekarang, bagaimana tren tahun 2026? Sepanjang tahun ini, asing justru mencatat jual bersih sangat besar, mencapai 74,4 triliun rupiah hingga awal Juli. Tapi menariknya, di tengah tren jual besar-besaran itu, asing tetap masuk membeli saham tertentu, terutama BBCA dan BMRI. Artinya, mereka tidak benar-benar kabur dari Indonesia, hanya berpindah ke saham-saham kualitas terbaik. Jadi, lain kali kamu lihat berita asing net buy di saham Indonesia, ingat, itu bisa jadi dana pensiun Norwegia, bisa jadi hedge fund Amerika, atau bisa juga cuma bank kustodian yang menyimpan saham atas nama ribuan investor institusi di seluruh dunia. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana sebenarnya cara mereka memilih saham Indonesia, dan kenapa ada ancaman serius yang bisa membuat dana asing kabur besar-besaran dari Indonesia tahun ini. Jangan lewatkan.